Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunka Devi dari kelas 12 TPTU 2. Di sini saya akan membuat video menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran. 1. Pengertian materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi disebut juga dengan zat. Materi dapat berwujud gas, misalnya udara, gas oksigen, gas karbon dioksida, dan lain-lain. Berwujud cair, misalnya air, minyak, bensin, alkohol, dan lain-lain. Berwujud padat, misalnya batu, kayu, besi, dan lain-lain. Di alam semesta, materi dapat mengalami perubahan wujud dari wujud yang satu ke wujud yang lainnya. 2. Perubahan materi. Setiap materi akan mengalami perubahan. Perubahan materi meliputi A. Perubahan fisika, yaitu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Misalnya, lilin dipanaskan, batu es mencair, dan lain-lain. Gejala atau ciri yang menyertai perubahan fisika yaitu 1. Perubahan bentuk. Contoh, beras menjadi tepung beras. 2. Perubahan wujud. Contoh, air menjadi es. 3. Perubahan ukuran. Contoh, kapur baru selama-kelamaan menjadi kecil dan habis. B. Perubahan kimia, yaitu perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Misalnya, besi berkarat, buah menjadi busuk, dan lain-lain. Gejala-gejala atau tanda-tanda yang menyertai perubahan kimia adalah sebagai berikut. 1. Terjadi perubahan warna. Misalnya, buah menjadi masak, besi berkarat. 2. Terjadi perubahan suhu. Misalnya, kedelai menjadi tempe. 3. Terbentuk gas. Misalnya, kompor menyala. 4. Terbentuk endapan. Misalnya, susu menjadi basi. 3. Klasifikasi. Materi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu zat tunggal atau zat murni, dan campuran. A. Zat tunggal atau zat murni yaitu materi yang hanya tersusun satu jenis zat dan komponen penyusunnya tidak dapat dipisahkan dengan cara-cara fisika. Zat murni terbagi menjadi dua, yaitu 1. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Contohnya, emas, besi, tembaga, dan lain-lain. 2. Senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana secara reaksi kimia, di mana sifatnya senyawa berbeda dengan sifat-sifat unsur pembentuknya. Contoh, air, garam dapur, dan lain-lain. 3. Campuran. Campuran yaitu materi yang tersusun lebih dari satu macam, masih mempunyai sifat zat aslinya dan dapat dipisahkan dengan cara fisika. Sifat-sifat campuran. 1. Terdiri dari dua zat tunggal atau lebih. 2. Komposisinya sembarangan dan tidak tetap. 3. Sifat zat penyusunnya masih tampak. 4. Dapat dipisahkan dengan cara fisika. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu 1. Campuran homogen, yaitu campuran yang serba sama dan merata, sehingga tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang bercampur di dalamnya, disebut juga dengan larutan. Berdasarkan wujudnya, larutan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Larutan padat. Contohnya, kuningan, atau campuran tembaga dengan seng, perunggu, atau campuran tembaga dengan timah. 2. Larutan cair. Contohnya, larutan gula, atau campuran gula dengan air. Larutan garam, atau campuran garam dengan air. 3. Larutan gas. Contohnya, udara, atau campuran bermacam-macam gas. 2. Campuran heterogen, yaitu campuran yang tidak serba sama karena seluruh bagiannya tidak bercampur secara merata. Tiap bagiannya mempunyai sifat yang tidak sama, baik warna, rasa, maupun kekentalannya. Campuran heterogen terdiri dari dua jenis, yaitu 1.
suspensi, yaitu campuran kasar serta umumnya tampak keruh dan terdiri dari berbagai fasa. Contohnya, air sungai, minyak dengan air. 2. Koloid, yaitu campuran yang terletak antara larutan dengan suspensi. Contohnya, tinta, susu, kecap, kabut, asap. 4. Macam-macam pemisahan campuran. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya. Di antaranya seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah beberapa metode dalam memisahkan campuran. A. Filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan penyaring atau filter berdasarkan perbedaan ukuran partikel. B. Dekantasi. Dekantasi dapat digunakan sebagai salah satu alat alternatif selain filtrasi untuk memisahkan cairan dan padatan. C. Kromatografi. Kromatografi merupakan pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarutan serta perbedaan penyerapan atau adsorpsi kertas terhadap zat-zat yang diinginkan dan dipisahkan. D. Sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. E. Kristalisasi. Kristalisasi merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat sampai cairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.